menikah itu kan ada dua ya, ada dua watak yang dipersatukan, kan nggak mungkin bisa sama, harus bisa saling mengerti. Dari situ emang agak susah sih kalau kita mikir kejauhannya ke depan. Itu kita ngeliat ada orang tua yang udah kakek-kakek, nenek-nenek masih romantis, itu sungguh luar biasa. Dia selalu kayak mengikat janjinya mereka untuk saling menyayangi, itu sungguh luar biasa. Semoga nanti lanjut cerita mungkin dari pembicara kita, Sandi sama Tante Erna mungkin bisa memberikan gimana sih cerita kalau sudah berpasangan nanti. Oke, kita mulai DPD kali ini. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, atas segala kesetiaan-Mu yang selalu mendampingi kami. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berterima kasih Engkau dalam keadaan COVID ini, kami masih bisa bersekutu dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kali ini ya Bapa, kami bisa berkumpul di persekutuan PKK Santo Petrus Canisius ya Bapa. Bapa, izinkan kami untuk menyembah, mengucap syukur, memuji Engkau dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, bila 2 orang atau 3 orang yang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya Engkau ada di setiap kami. Kami percaya Engkau datang pada hari ini di sini ya Bapa. Walau PD ini berupa online ya Bapa, tapi kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa, dan sungguh-sungguh berterima kasih. Lewat dengan lagu ini ya Bapa, semoga rasa syukur kami tersampaikan kepadamu ya Bapa, karena kami selalu ingin selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita naikkan lagi syukur ini. Mari kita sungguh-sungguh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa yang aku balas Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu?
amat baik. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan. Kasih setia. Mari kita angkat tangan kita dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap hari Engkau datang, Engkau selalu menemani kami ya Tuhan. Engkau selalu setia kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Untuk pengorbanan yang begitu luar biasa di kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas segala yang telah Engkau beri pada kami. Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur lagu ini dengan setengah suara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Rahmat-Mu yang baru setiap pagi ya Bapa. Engkau selalu memberi kami anggur yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala ucapan syukur kami ya Bapa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesusku, ya Tuhan Yesus kami. Engkau begitu sangat baik terhadap kami ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur ini. Di waktu ini ya Bapa, Engkau datang memberikan waktu-Mu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Engkau yang setia selalu menemani kami. Engkaulah sahabat kami ya Bapa. Engkau telah menjadi Bapa kami. Engkau telah menjadi sahabat kami. Engkau telah menjadi teman sejati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kini kami ingin memuji dan memuliakan Engkau lebih tinggi lagi ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan Yesus kami. Mari kita bersorak-sorak dan bertepuk tangan dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Yesus, Engkaulah sahabat kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku setiap pagi Tuhan, lihat sekelilingku, kasih-Mu sungguh besar. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Mari kita mengangkat lagi, memuji dan muliakan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah Yesus sahabat kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap.
Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabat, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. selama-lamanya. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Kuasa-Mu begitu luar biasa bagi kami. Engkau yang ada di setiap kami, Engkau menjadi sahabat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Tuhan, kami merasa tidak pantas akan Engkau ya Tuhan. Banyak yang telah Engkau beri kepada kami ya Tuhan. Dari waktu-Mu yang Engkau berikan kepada kami, kasih-Mu, penyertaan-Mu. Segala beban-beban yang kami pikul Engkau tanggung ya Tuhan. Begitu banyak yang telah Engkau lakukan ya Tuhan bagi kami. Apa yang harus kami lakukan untuk Engkau ya Tuhan? Kami merasa tidak pantas di hadapan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Engkau begitu tinggi, sangat tinggi dan luar biasa ya Tuhan. Dan kini kami menyadari itu ya Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah satu-satunya Allah kami ya Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Lebih dalam lagi kami ingin mengenal Engkau Tuhan Yesusku. Engkau Tuhan kami. Kami ingin menyembah Engkau. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Semoga dengan lagu ini ya Tuhan, kami dapat menyembah Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
Sembah Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Sungguh besar setiamu, Nyata dalam hidupku Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh Yesusku, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan Yesusku, Engkau sungguh besar. Engkau yang Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la 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 segala la Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan tangan-Mu, Engkau telah memeluk kami erat dengan erat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan,
sekarang kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Dari Om Sandi dan Tante Erna ya Tuhan. Berkatilah dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam Tante dan Om ya Tuhan. Karena Engkau yang memilih mereka ya Tuhan. Semoga dengan lewat Tante dan Om, segala firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Engkaulah ada Tuhan Yesusku satu-satunya. Tuhan Yesus kami satu-satunya. Demi kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, dipersilakan untuk waktunya Om dan Tante. Ya, selamat malam teman-teman, teman-teman semua. Mudah-mudahan suara kami jelas karena tempat lokasinya jauh. Ini kami di daerah Banten, di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik dan salam rindu kami berdua. Karena sudah 9 bulan kami nggak mengunjungi Bali. Papa. Oh iya. Saya kan Januari ke sana. Oh iya ya, betul. Saya yang lebih lama. Baik, saya diminta oleh Monik untuk membawakan soal pernikahan dan pesannya juga termasuk kalau sempat harus ngebahas juga tentang perkawinan beda agama. Jadi 2 poin itu saja, tetapi tentu karena waktu yang sangat terbatas, nggak bisa semuanya harus kita bahas malam ini. Jadi barangkali hanya sekedar appetizer-nya aja lah gitu ya, hidangan pembukanya aja. Jadi main course-nya, apalagi dessert-nya itu nantilah belakangan gitu. Baik, saya akan share screen-nya untuk kita baca firman malam hari ini. Sorry. Oke. Ya, saya berharap sudah muncul. Ya, kita akan melihat dulu perkawinan, khususnya adalah perkawinan Katolik tentunya, atau perkawinan Kristiani menurut atau sesuai dengan ajaran Yesus. Pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 6-9. Ini sudah sering sekali kita dengar, barangkali ya, setiap kali kami menghadiri undangan perkawinan itu lihat di kartu undangannya ya ini lagi ayat yang diambil begitu. Tapi coba kita lihat sekarang. Saya ingin melihat dari sudut pandang yang agak berbeda gitu ya, yaitu bahwa Yesus mengatakan ini 2000 tahun yang lalu, bukan sekarang ini gitu. Nah, kebayang sendirilah bagaimana situasi, kondisi, dan budaya, dan seterusnya di zaman itu tentu sangat berbeda dengan sekarang. Zaman dulu belum ada Zoom, belum ada internet bahkan. Nah, coba kita lihat sekarang. Bahwa apalagi kemudian Yesus mengatakan ini dari awal dunia loh. Bukan dari 2000 tahun yang lalu, gitu, dari zaman awal pertamanya dunia, bahwa Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sudah dari awalnya, artinya ada 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, yang menarik lagi adalah laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya atau orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ini amanat dari Yesus. Makanya seringkali kemudian kami kalau mendampingi pasangan-pasangan yang akan menikah, itu kami selalu bilang, kalian nanti setelah menikah tinggal di mana gitu.
Sementara ya ikut mamah dulu, ikut papa dulu katanya begitu. Itu nggak meninggalkan orang tua namanya. Nah, saya bilang gini, udah, kenapa sih? Kenapa masih ikut orang tua? Ya kan nanti kami nyicil dulu, beli rumah dulu gitu. Saya dengan tegas mengatakan demikian, kos aja. Karena kalian sudah menjadi keluarga baru. Nah, nanti di main course itu nanti akan ketahuan banyak sekali permasalahan atau kendala-kendala kalau kita masih berkumpul di rumah orang tua. Walaupun rumah orang tuanya luas, kamarnya banyak gitu ya. Nah itu. Kenapa? Karena memang Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa nanti kalau kamu menikah, kamu harus meninggalkan orang tuamu. Jadi untuk bersatu dengan istri, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap karena saya nggak bisa lama-lama juga di sini, kan waktu kita terbatas. Tapi bisa dibayangkan bahwa ini adalah amanat dari Yesus untuk bahwa kalau sudah menikah, harus pikirkan kita tinggal tidak lagi bersama orang tua. Kira-kira demikian. Nah, kemudian harus menjadi satu daging. Maksudnya tentu bersatu ya, bersatu dengan suami istri, menjadi suami istri menjadi satu. Apalagi lebih ditegaskan lagi, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah ini seringkali juga disalahartikan oleh para pasangan suami istri. Bersatu itu bukan berarti kemudian menjadi sama. Memang diminta untuk bersama, tetapi bukan berarti harus menjadi sama. Nah ini penting untuk kita ketahui bahwa saya jujur aja menikah dengan Erna, kemudian setelah menikah supaya menyatu, saya harus pakai rok atau pakai long dress gitu, saya nggak mau, jujur aja gitu. Supaya sama. Supaya sama gitu. Bersama ya, tapi tidak harus sama. Kenapa? Karena memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Memang saya dengan Erna, Tante Erna itu berbeda. Ya itu memang berbeda, tetapi disatukan menjadi pasangan suami istri. Maksudnya adalah tentu yang namanya pasangan itu tidak jadi satu, artinya tidak jadi sama. Ya, contoh saja sepatu misalnya atau sendal. Sendal atau sepatu itu sepasang. Nah, ada sepatu kanan, ada sepatu kiri. Nggak bisa kiri dua-duanya, nggak bisa kanan dua-duanya. Itu yang dimaksud oleh Yesus, nggak bisa laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan, nggak bisa. Nah, yang dimaksud bersatu itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi artinya begini, yang contoh tadi aja sepatu. Nah, sepatu itu katakanlah sepatu kirinya rusak, nggak bisa dipakai lagi. Bagaimana nasibnya dengan sepatu kanan? Apakah bisa dipakai? Apakah bisa cari pasangan lain, sepatu kiri lain untuk kemudian dipakai bersama? Nggak bisa. Udah dari sononya, kalau sepatu kirinya rusak, ya udah dua-duanya rusak, dua-duanya nggak bisa dipakai lagi. Kira-kira begitu. Ya, oke, mudah-mudahan bisa ada gambaran seperti apa menikah itu sebetulnya menurut Yesus. Nah, kemudian gereja lalu menerjemahkan ajaran Yesus ini atau amanat Yesus ini. Karena ini memang harus lebih detail lagi disampaikan supaya orang paham apa yang dimaksud. Mari kita lihat. Ya, ini saya mengambil dari kanonik ya. Jadi memang ini adalah dokumen resmi gereja. Yang pertama, perjanjian perkawinan. Itu perkawinan Katolik itu adalah perjanjian. Perjanjian tentang perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Foidus. Seorang ya. Laki-lakinya seorang, perempuannya seorang. Atau istilah yang dikenal sekarang monogami. Nggak bisa, laki-lakinya seorang, perempuannya 2 orang, 3 orang, nggak bisa. Laki-lakinya seorang, perempuannya seorang. Monogami. Itu kanonik, bunyinya demikian. Dan harus laki-laki dan perempuan. Nggak bisa laki-laki dengan laki-laki, nggak bisa perempuan dengan perempuan. Kemudian, perkawinan Katolik itu juga artinya membentuk persekutuan seluruh hidup. Konsorsium. Jadi persekutuannya itu seluruh hidup. Nggak bisa sebagian, jadi semuanya gitu.
ya dengan katakan yang mungkin paling vulgar kalau boleh saya katakan, di kamar itu kalian telanjang berdua, kira-kira begitu. Itu seluruh hidup sudah bersekutu di situ. Siang malam selalu bersama. Ya, jadi persekutuan itu harus seluruh hidup. Nah, bagaimana kalau kemudian laki-lakinya satu, perempuannya dua? Maka hidupnya nggak bisa seluruhnya dipersekutukan kepada perempuan yang satu, karena harus dibagi menjadi dua. Ya, dan seterusnya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, ini juga yang penting. Oh, itu salah ketik ya. Terarah pada kesejahteraan suami istri, bukan sumai istri. Bonum conjugum ya. Jadi kepada kesejahteraan. Jadi dilakukannya atau dibuatnya perjanjian pernikahan itu memang untuk mengarah kepada kesejahteraan. Kesejahteraan dari yang menikah, yaitu dari suami istri. Kesejahteraannya pun juga adalah lahir batin tentunya. Bukan hanya lahir saja, tetapi juga termasuk batin, dan termasuk juga tentu keturunan, kelahiran, dan pendidikan anak. Ini adalah satu perjanjian juga, bahwa sebelum menikah itu, walaupun belum punya anak karena belum menikah atau baru menikah, tetapi sudah harus berbicara soal kelahiran dan soal pendidikan anak. Itu sudah harus berbicara. Antara lain apa? Misalnya, bahwa Gereja Katolik menentang yang disebut dengan aborsi. Jadi, KB itu hanya boleh KBA. KBB-nya, KB buatannya nggak boleh. KBA-nya boleh, jadi ngitung kalender. Nah, kalau toh misalnya ternyata meleset gitu ya, rencana punya anak 4, tapi tadi ada yang bilang itu 12 gitu. Nah, itu sampai meleset begitu, nggak boleh ada yang aborsi, nggak boleh. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena Katolik itu mengakui kehidupan itu bukan sejak bayi itu keluar dari rahim ibunya. Tidak. Kehidupan itu terjadi ketika terjadi pembuahan di dalam rahim ibunya. Jadi bukan pada waktu dia lahir, tetapi pada waktu terjadi pembuahan. Makanya aborsi dan seterusnya. Jadi termasuk kelahiran, pendidikan anak apalagi itu harus memang juga kemudian menjadi bagian dari perjanjian itu. Artinya bukan hanya berjanji untuk menikah, tetapi berjanji untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ya pendidikannya duniawi, apalagi yang rohania gitu. Itu memang tercantum di dalam perjanjian perkawinan itu, bahwa orang tua wajib untuk mendidik iman daripada anak-anaknya. Makanya kalau kita sebagai anak gitu ya, saya waktu masih jadi anak juga jengkel juga dengan pendidikan ini. Kenapa? Karena dipaksa-paksa harus ke gereja, harus hafal Bapa Kami dan sebagainya. Itu karena orang tua memang harus melakukan itu karena itu termasuk bagian dari perjanjian perkawinan. Oke. Mudah-mudahan bisa ngikutin ya, atau terlalu cepat atau barangkali cukup gitu ya. Baik, nanti di bagian akhir Monik sudah bilang nanti di bagian akhir boleh tanya jawab kok katanya. Oke, jadi kalau memang ada yang kurang-kurang nanti di bagian akhir kita bahas lagi. Baik, ciri-ciri daripada perkawinan Katolik yang pertama adalah kesatuan atau unitas, kesatuan. Dan yang penting juga adalah tak terceraikan. Jadi pernikahan Katolik itu monogami dan tak terceraikan. Saling menyerahkan diri dan saling menerima. Jangan menerima saja tapi tidak menyerahkan diri. Artinya dua-duanya menyerahkan diri dan juga menerima pasangan. Dalam perkawinan yang tak dapat ditarik kembali. Maksudnya tidak dapat dibatalkan. Jadi pernikahan Katolik itu adalah sampai hayat di kandung badan, artinya sampai salah satu meninggal dunia, barulah perkawinan itu atau persekutuan atau perjanjian perkawinan itu berakhir. Kira-kira demikian. Jadi monogami, satu laki-laki dan satu perempuan, kemudian tak terceraikan. Kenapa? Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke. Lanjut dulu. Mudah-mudahan belum mabok. Saya lanjut dulu. Nah, ini barangkali yang sering juga orang tidak perhatikan. Padahal sebetulnya terjadi dari zaman dulu. Gitu. Cuman orang sering tidak perhatikan bahwa
yang namanya hidup perkawinan itu perjalanannya bisa dibagi menjadi 3 dekade atau 3 bagian. Ya, kalau 3 fase. Nah, terima kasih. 3 fase. Ini yang paling kiri, kalau dilihat gambarnya mungkin kurang jelas. Gambarnya ini adalah gambar fajar menyingsing, menunjukkan ini adalah pagi hari. Jadi kalau laki-laki dan perempuan menikah, maka dia mulainya dari kiri sini, mulai menyongsong fajar, mulai sunrise, mulai melihat matahari terbit di ufuk timur. Wah, itu bisa bikin puisi yang macam-macam itu. Ya, karena indah memang. Ya, dan sehat juga. Makanya sekarang di zaman Covid harus berjemur, itu pagi-pagi berjemur itu sehat, banyak vitamin D-nya. Ya, di mana di situ namanya menikah tuh, waduh, udahlah, ini intim, mesra gitu ya. Di bagian bawah mungkin kurang jelas. Ya, saling memaklumi, saling mengalah, ya sudah nggak apa-apa saya aja gitu, biar aku saja nggak apa-apa begitu. Itu yang disebut dengan masa romans. Itu selalu pernikahan dimulai di situ. Karena apa? Karena punya harapan, punya impian seperti yang tadi dikutip dari Romo Hadi, ingin nanti mendapat kebahagiaan gitu. Sehingga ini disebut masa romans. Itu bertengkarnya jarang karena saling mengalah, saling ya deh nggak apa-apa gitu. Oh, kamu nggak apa-apa, kalau kamu nggak apa-apa aku juga nggak apa-apa gitu. Begitu jalan istrinya kesandung batu, aduh siapa taruh batu di sini kan gitu sering orang bilang. Nah, saya mengatakan bahwa ya jujur aja menikah itu banyak nggak enaknya loh. Menikah itu banyak nggak enaknya loh. Nah, tetapi nggak menikah lebih banyak lagi nggak enaknya, kira-kira begitu. Jadi ya hamil yang lebih mendingan dari yang nggak enak itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena setelah matahari terbit, maka di siang hari, kalau lihat gambar ini siang hari, panas terik, waduh panas, capek, lelah, bekerja dan seterusnya, capeklah di sini. Nah itu yang disebut dengan masa konflik, yaitu masa di mana setelah menikah kita menjadi orang tua, artinya punya anak. Nah, ini masa yang masa konflik, ini mulai egoismenya mulai keluar. Orang bilang aslinya mulai kelihatan gitu. Kalau dulu kan wah, sebelum saya ketemu Erna gitu zaman dulu waktu ngedate malam gitu ya, malam minggu, wah aku pakai baju yang paling bagus, pakai parfum di mana-mana gitu, seterusnya gitu. Jadi itu di masa romans gitu. Nah, di sini banyak masalah. Yang sering terjadi adalah pasanganku telah berubah. Kayaknya dia sekarang udah nggak kayak dulu deh, gitu. Berubah. Gitu. Padahal sebetulnya nggak tahu yang berubah siapa. Ya, kira-kira gitu. Terus seringkali juga, kamu ngapain sih? Gitu. Lebih kepada menuntut daripada memberi, kira-kira begitu. Nah, saya punya cerita gitu ya, salah satu teman kami gitu ngeluh gitu. Ngeluh kepada Erna, ya saya juga akhirnya dengar juga gitu. Suami saya itu loh, kalau ditanya, Mas mau kemana? Kemana jawabannya? Suatu tempat. Ke suatu tempat katanya gitu. Terus kalau ditanya lagi sama istrinya, Ada telepon. Ada telepon gitu, telepon dari siapa gitu? Dari seseorang. Dari seseorang, udah mulai begitu, mulai kacau nih. Ya dan seterusnya. Nah, ya lama-lama jengkel dong ya kalau pasangan kita kayak begitu gitu. Nah, ini masa yang memang berat banget. Ini yang saya bilang tadi, makanya saya bilang menikah itu banyak nggak enaknya karena itu banyak terjadi di sini. Dan perceraian itu sebagian besar terjadinya di masa ini. Yaitu masa konflik biasanya dimulai ketika anak pertama lahir atau mengandung atau mulai munculnya anak di dalam keluarga itu. Itu biasanya kalau dilihat durasi waktunya sekitar 1 sampai 2 tahun, itu masa romans itu beralih menjadi masa konflik. Masa COVID. Masa COVID. itu terjadi secara hampir keseluruhan keluarga-keluarga yang menikah. Kami sudah mendampingi cukup banyak gitu ya, bahkan banyak sekali kalau saya bilang
entah keluarga yang sudah menikah puluhan tahun kayak kami ini, atau yang baru menikah, atau yang akan menikah gitu. Itu tidak pernah satu kali pun kami menemukan itu suami istri yang nggak pernah konflik gitu, yang bahagia terus gitu, nggak pernah. Nah, itu hampir seluruhnya. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik kalau menikah pun juga masa ini nggak bisa di skip, nggak bisa dilewati gitu, nggak bisa. Ini masa ini artinya dilewati itu di skip, malu dilompati gitu nggak bisa. Untuk mencapai masa yang gini. Nah, di masa ketiga ini sore hari itu kembali matahari teriknya udah mulai mereda. Itu yang disebut dengan sunset. Aduh, betapa indahnya di Pantai Kuta duduk menyaksikan sunset gitu. Nah, itu karena kita sudah menjadi tua. Dimana kalau kita sudah menjadi tua, kalau orang bilang sudah mulai kenyang makan asam garam, nah, itu sudah mulai matang gitu, maka disitulah sebetulnya yang disebut cinta sejati itu baru muncul, baru ada di situ. Nah, biasanya pasangan suami istri, kalau sudah dia berhasil melewati masa konflik ini, masuk ke masa rekonsiliasi, sudah kecil sekali kemungkinannya bercerai. Kenapa? Karena satu dengan yang lain sudah merasa saling membutuhkan. Aku butuh engkau, I need you. Aku nggak akan bisa hidup tanpa engkau, yang sejati-sejati, yang lebay-lebay itu sebetulnya ada, dan adanya di situ, dan kami ada di situ sekarang, saya dengan Erna. Wah, udah nggak deh gitu, udah selesai deh gitu. Will, pill, selesai deh, kira-kira semacam itu. Karena kita sudah menjadi tua, anak-anak juga sudah mulai besar, anak pertama kami sudah mulai bekerja, dia sudah mulai mandiri, rencananya tahun ini menikah, karena COVID ditunda tahun depan, dan seterusnya. Oke, kira-kira demikian. Nah, sekarang bagaimana kita merencanakan pernikahan supaya masa romansa ini kalau bisa panjang gitu ya. Jangan setahun 2 tahun, tapi kalau bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kalau bisa masa romansa ini dijaga. Nah, itu banyak sekali sharing pengalaman orang, tips yang kita bisa pelajari. Kita punya waktu sekarang untuk mempersiapkannya, sehingga masa romansa ini bisa lebih panjang dari yang semestinya. Karena banyak juga masa romansa singkat aja, hitungannya bulan, gitu. Udah cerai. Bisa jadi. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya masa konflik ini dipersingkat. Kalau bisa jangan hitungan tahun, kalau bisa hitungan bulan atau minggu gitu. Kalau bisa, tapi nggak ada lah yang sampai minggu. Ya, tapi paling nggak ya dibuat singkat lah, cepat-cepat loncat ke fase yang ketiga, kira-kira gitu. Nah, ini yang yang perlu kita pelajari bersama sebelum kita menikah. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah ketika kita mempelajari karena kita tidak mengalami, seringkali kita kemudian tidak mau mendengarkan pengalaman orang. Ini yang sering terjadi. Kenapa? Karena kalau di KPP gitu ya, kami ngasih KPP itu, aduh itu sudah namanya cinta menggebu-gebu, tai kucing rasa apa gitu. Nggak tahu lah. Lagunya Gombloh, barangkali kalian sudah nggak dengar itu, bukan eranya kalian. Tai kucing rasa coklat atau apa gitu. Nah, nggak mau dengar, nggak mungkin lah, aku cinta dia kok, nggak mungkin deh sampai bertengkar, nggak lah, selama ini juga nggak bertengkar, dan seterusnya. Sehingga apa sharing, trik, tips yang diberikan itu kita nggak dengerin. Nah, itu kesalahan. Jadi saran saya kepada adik-adik itu, dengerin aja, setuju nggak setujunya belakang, karena kalian belum menikah. Dengerin aja dulu, nggak ada salahnya. Nanti kalau kalian setelah menikah, baru kemudian lihat, oh ini ternyata nggak seperti itu, ya fine dong, baru boleh Anda buang. Tetapi kalau ternyata kemudian, oh iya ya dulu Om Sandi ngomong begini ya, sekarang aku hadapi ini, ada di depanku sekarang. Nah, lebih bagus kalau pada waktu kita menghadapi, kita sudah mengetahui bahwa itu akan terjadi. Maka itu akan jauh lebih mempersingkat masa konflik. Bagaimana meredakan konflik ya, bertengkar dengan pasangan dan seterusnya. Nah, itu akan baik sekali. Saya rasa itu gambaran secara umum mengenai perjalanan hidup perkawinan, dan memang setiap dari kita yang akan menikah ataupun yang sudah menikah itu memang berjalan dari kiri ke kanan ini. Sampai kemudian di kanan ini ada masa di mana harus sampai di garis akhir atau di garis finish.
salah satu meninggal dunia atau mungkin bareng karena kecelakaan meninggal dua-duanya, nggak tahu. Saya rasa demikian. Nah ini sorry kelewat, nggak apa-apa. Ada banyak penyebab kenapa terjadi konflik gitu ya. Kenapa terjadi konflik itu ada banyak sekali penyebabnya. Ada karena relasi di antara suami istri, ada karena faktor eksternal, ada karena masalah komunikasi antara suami dengan istri dan seterusnya. Ada banyak sekali. Kami sebetulnya punya bahan-bahan yang cukup lengkap untuk masalah-masalah itu. Barangkali kalau memang mau, kalian boleh kredit sebetulnya satu tema, satu sesi begitu, sehingga pada saatnya nanti Anda menikah, Anda sudah lebih siap dari kami. Kami nggak ada yang ngajarin, zaman kami menikah tuh nggak ada KPP. Sehingga ya jatuh bangun kita alami bersama. Ada, tapi Papa nggak ikut. Ada, tapi saya nggak ikut. Karena itu tadi, karena pede banget gitu. Nggak mungkin bertengkar, orang aku cinta kok gitu. Yang ikut Tante. Oh, yang ikut Tante. Oke, nah kita nggak bahas itu semua, tapi kami berdua janjikan kalau adik-adik mau, silakan kapan-kapan satu tema kita kupas gitu ya, kemudian kita iris, isi garam, kemudian kita nikmati bersama. Nah, sekarang kita hanya bahas satu, yaitu mengenai perbedaan. Ini perbedaan ini sering menjadi penyebab atau pemicu terjadinya konflik. Nah, untuk ini karena suaranya juga harus hemat gitu ya. Takut kalau suaranya serak, nanti tenggorokan sakit, nanti di swab malah positif. Bercanda. Ya, dilanjutkan oleh Tante Erna, silakan. Malam, Bro and Sis. Biar berasa muda. Oke, adik-adik. Tante. Halo. Adik-adik senang banget bisa ketemu kalian, walaupun beberapa wajahnya Tante udah nggak begitu inget ya. Yang paling inget cuman Nela. Karena Nela dari kecil, Tante tahu dari Nela TK gitu ya. Karena mamanya Nela dan Tante sahabat banget. Gini, tadi sudah Om Sandi udah menyampaikan yang dari awal gitu ya. Nah, kalau bicara tadi ada pengen dikoreksi sih. Boleh. Tentang sepatu atau sendal sebelah kanan rusak, kemudian itu udah nggak bisa dipakai. Sebetulnya masih bisa dengan diservis. Kalau kita ibaratkan sepasang itu kita sebagai pasutri. Di servisnya bagaimana? Jangan lupa gereja kita punya begitu banyak kekayaan yang bisa kita manfaatkan untuk menservis. Servis tanda kutip ya, baik keimanan kita, baik relasi kita dengan gereja sendiri, baik relasi kita dengan pasangan, atau relasi kita dengan anak-anak kita. Ada komisi keluarga, ada konseling di situ juga. Terus kemudian yang paling Tante sarankan ketika ada salah satu dari kita rusak, kita yang masih belum rusak, jadilah penolong yang sepadan. Tidak ikut semakin merusakkan pasangan kita. Artinya gini, ketika pasangan kita sedang ada masalah gitu ya, kita tidak ikut serta menambahi beban masalah itu dengan banyak pertanyaan, dengan kekepoan kita gitu ya. Contohnya banyak ya, kadang Tante lihat Om pulang kerja mukanya jutek atau suntuk gitu ya. Terus karena Tante negative thinking, ketika Om makan nggak begitu berselera gitu, Tante berpikirnya masakannya nggak enak ya, atau tadi udah makan di luar ya, atau bla 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 gitu. Tidak memberi kesempatan kepada Om Sandi untuk diam dulu, terus kemudian selesai itu Tante tanya. Itu Tante alami sendiri, awal-awal menikah banyak negative thinking dan curiga gitu ya. Ternyata setelah mengikuti ada marriage encounter ya, ME, kemudian ada ikut rekoleksi pasutri, ikut juga pembinaan di komisi keluarga. Ternyata ada saat komunikasi yang tepat diajarkan di situ. Nah, setelah tahu ilmu komunikasinya, baru Tante tahu ternyata ketika
Om pulang dari manapun bete itu bukan ada masalah dengan tante, tapi ada masalah di luar sana, entah dengan pekerjaannya, entah di jalan spionnya ketabrak orang gitu dan lain sebagainya. Ditanya baik-baik, setelah sekian, setelah selesai maem, setelah ganti baju dan lain sebagainya. Kenapa? Kok papa tadi wajahnya nggak asik? Nah, baru karena tante nanyanya dengan positif, tidak dengan curiga, si Om bercerita juga nadanya curhat, tidak dengan nada marah. Nah, ketika pasangan curhat, baru deh ada solusi gitu ya. Itu jangan dikira sekarang dulu sudah pinter, enggak, itu mengalami juga masa-masa seperti itu. Nah, itu yang tadi saya mau koreksi bahwa pasangan yang rusak itu masih bisa dibenerin. Ikut PDKK nih salah satunya ya, kalau ada PDKK untuk suami istri gitu. Ada juga di tim ME gitu, ada kelompok-kelompok sharing, di situ saling menguatkan, saling belajar. Oke, sekarang balik lagi kita ke topik tentang perbedaan. Di situ kan perbedaan salah satunya, bukan salah satu, ternyata banyak banget ya, ada latar belakang keluarga. Pastinya karena di sini yang sharing Om dan Tante, latar belakang Om dan Tante ini beda banget. Kok kayaknya nggak enak ya Om Tante, saya aja deh. Saya dari keluarga yang sangat Jawa, Jawa banget. Sementara si Om Sandi ini Chinese, yang Chinese banget dengan makanannya itu juga. Itu sudah salah satu yang membuat awal-awal menikah juga harus beradaptasi gitu ya. Kemudian usia saya dengan Om Sandi bedanya banyak, 14 tahun. Saya lebih tua 14 tahun. Secara gender kami juga berbeda ya. Papa masih cowok kan? Ya, masih. Kemudian kebiasaan hidup, itu juga. Karena kami berdua beda usia yang satu dekade, artinya satu generasi sebetulnya 14 tahun itu. Dari zaman musik, ngobrolin musik beda. Si Om musiknya Bee Gees dan lain sebagainya, saya nggak tahu itu apa gitu ya. Kemudian mengenai kebiasaannya si Om zaman dulu mungkin dengan hobinya yang waktu itu mudanya Om, itu hobi itu lagi ngetren, sementara hobi zaman Tante enggak. Nah, ngomongin ketika bernostalgia pun pada masa-masa kami ini enggak nyambung, itu sudah enggak asik untuk diobrolin. Itu perbedaan. Kemudian selera makan juga gitu. Saya kalau enggak pedes, enggak asik. Sementara si Om enggak bisa makan pedes. Kalau makan pedes udah kayak kebakaran gitu ya, kepanasan. Hobi juga, hobinya hobi nonton gitu ya, tapi nontonnya juga beda. Saya seneng drama yang nangis-nangis gitu ya, apalagi sekarang drakor, oh hebat, lebih seneng lagi. Si Om senengnya yang tonjok-tonjokan gitu, yang silat-silat gitu. Kalau saya nemenin bareng itu saya lebih seneng tutup mata gitu. Hal-hal begitu kalau dipikir-pikir nggak ada yang bisa kita obrolin ya Pak ya. Ya kan nggak mungkin juga di rumah kami itu TV-nya 2 gitu. Atau bisain kamarnya TV-nya 2 supaya Om bisa nonton film action, Tante Erna bisa nonton film drakor. Masa itu kita pernah mempunyai TV untuk drama sendiri, TV untuk Om sendiri. Tapi yang terjadi adalah kita nggak ada interaksi, kita nggak ada ngobrol-ngobrolan. Ketika selesai nonton, ke kamar udah pada ngantuk bareng gitu ya, itu nggak asik banget dan lain sebagainya, banyak tentang warna, tentang apapun lah itu ya. Kemudian ini yang paling mendasar, yaitu kami berdua beda agama pada awalnya. Saya terlahir dari keluarga Muslim yang taat, ayah saya ustadz, kami juga ada pesantren kecil di eyang saya, dan di keluarga di tempat saya lahir, satu kabupaten itu nggak ada agama selain Muslim. Kalaupun ada, itu karena guru yang dia bertugas di tempat kami, kemudian mau nggak mau, ketika berada di tempat kami, dia menyesuaikan dengan kami, dan dia tidak bisa membawa agamanya
beribadat sesuai agamanya dia gitu ya. Itu ekstrim di tempat kelahiran saya. Nah, ketika pertama bertemu dan menyadari, aduh, kita beda agama, tapi Om Sandi ini pantang menyerah. Akhirnya ada satu masa kami harus menikah sesuai agama saya karena permintaan dari orang tua saya. Boleh menikah walaupun tidak dengan Jawa, tetapi alangkah baiknya Sandi masuk Muslim. Dan secinta itukah dirimu padaku sehingga memutuskan ikut Muslim saat itu, gitu ya. Dan ternyata itu terjadi, walaupun saya tahu itu dilakukan secara normatif gitu, misalnya secara ya udahlah daripada toh saya juga tinggal di Bali nanti terjadi apa-apa gitu ya. Akhirnya itu terjadi. Nah, menikah secara agama saya. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu 1 tahun sampai 2 tahun saya dengan agama saya dan Om dengan agamanya Om, karena walaupun masuk Muslim tetapi tidak melaksanakan segala keislamannya dan saya tahu itu. Saya nggak bisa merayakan Natal bareng, nggak, Papa juga nggak bisa beridul adha gitu ya. Saya pulang ke kampung untuk Lebaran nggak ajak Om. Hal-hal seperti itu. Kemudian kami berdua akhirnya sama-sama tidak beragama. Kami pulang ke Tabanan, ke tempat Om, itu hanya untuk Natal dan Paskah demi mamah ya, demi keluarga besar. Itu rasanya saya kok miris gitu. Kemudian ada satu keluarga kami menikah berbeda agama dan harus melalui pengadilan. Diatur nanti pengasuhan anak, kalau anak-anak ikut agama ibunya dan pengaturan agama sampai masuk dibawa ke pengadilan ya Pak untuk pengesahan. Ya. Dari situ saya melihat anak-anaknya ini cukup dekat dengan kami. Keresahan dari anak-anak ini. Yang besar waktu itu sudah SD, di rapotnya tertulis agama ibunya. Nanti kalau yang ambil rapot bapaknya, oleh bapaknya dicoret jadi agama bapaknya. Sampai kolom rapot itu di agamanya lobang, karena sering digonta-ganti. Kemudian si anak ini, kalau ibunya ke gereja, happy banget. Happy. Tapi begitu harus ke upacara ayahnya, mereka tidak happy. Banyak hal-hal begitu yang saya lihat, nanti saya kalau punya anak, saya nggak mau begitu gitu ya. Akhirnya dengan kesadaran sendiri, saya lebih dari 2 tahun belajar agama Katolik dan Pasar Tabanan gitu ya, dengan 3 orang imam, nggak pernah diantar Om Sandi, saya sendiri gitu ya, naik apa Pak, angkot, digonceng oleh OB-nya kantor dan lain sebagainya. Tapi saya sungguh ingin menguji, benar nggak sih saya memang mau gitu ya. Mamah atau keluarga besarnya Om Sandi sama sekali nggak pernah menuntut saya, tetapi banyak hal dari pola hidupnya, dari perilaku, dari gaya hidup, apapun yang saya lihat, itu membuat saya semakin mantap untuk kayaknya kalau ikut agama dari mamah gitu ya, karena saya nggak melihat Sandi sebagai contoh karena ke gereja jarang dan lain sebagainya. Nggak pernah. Jadi saya senang gitu. Itu tuh otomatis ketika ada hal yang kita teladani itu baik, pasti kita ingin ya. Dan itu yang saya tangkap dari keluarga besarnya Om Sandi, terutama Mama. Mama luar biasa imannya. Berjalannya waktu saya belajar agama dan setelah dibaptis, Mama bilang, kalian belum berkat perkawinan. Oh iya ya, akhirnya kami persiapan berkat perkawinan dan tadi itu ada KPP, tapi yang ikut KPP hanya saya karena si Om merasa sudah pintar. Tadi akhirnya saya juga ketika si Romo yang memberikan KPP ini harusnya dengan Sandi gitu. Ya Sandi masih di kantor dan lain sebagainya. Itu suatu kesalahan. Banyak hal yang akhirnya
tidak kami dapatkan secara bersama. Saya hanya dapatkan porsi saya, tapi ketika saya tahu bahwa ada yang harusnya didapat oleh Om Sandi nggak bisa dengerin. Nah, ketika saya menyampaikan tadi itu, nanti kalau jadi suami harus begini-begini menurut Katolik. Om Sandi nggak percaya, bohong, itu pasti mama aja maunya sendiri. Padahal kan dari KPP-nya begitu. Maaf ya. Nah, kemudian berbenturan dalam keseharian. Waktu kami belum seagama ya begitu. Saya mendengar azan maghrib, harus sholat dong. Sementara sebentar lagi si Om pengennya ngajak ke tempat pergi gitu ya. Saya nggak bisa, nanti aja ya habis sholat, si Om nggak sabar bla bla bla. Nah kayak gitulah ya. Itu sih yang saya rasakan. Nah akibat dari saya berpindah agama selalu ada akibat. Tidak ada yang ketika kita memutuskan sesuatu tidak berisiko, itu nggak ada. Nah risikonya ada. Orang keluarga besar saya terus terang kaget. Dan ada mulai penolakan-penolakan terhadap saya, dan menurut mereka saya melakukan kebohongan, itu menyakiti, dan itu mengakibatkan keluarga besar saya tidak bisa masuk surga karena salah satu dari mereka murtad. Saya dianggap murtad dan kafir, itu menyebabkan satu keluarga besar saya tidak bisa masuk surga. Itu membuat hubungan saya dengan keluarga besar saya selama 20 tahun lebih tidak baik. Itu tidak mudah. Anak-anak kami tidak bisa tahu, Mah, asal Mama dari mana? Saya pengen tahu kampung Mama, dan Oma dari pihak Mama siapa? Nah, hal-hal begitu. Itu ada risiko-risiko seperti itu. Tapi puji Tuhan, Lebaran 2 tahun lalu ya. Lebaran 2 tahun lalu, relasi kami sudah sangat membaik, dan kami berdua berani mengajak anak-anak pulang kampung saya. Dan akhirnya sampai akhir ini sih, walaupun saya belum ingin mengatakan ending, tapi saya bisa mengatakan happy gitu ya. Endingnya nanti dulu, sampai hari ini happy. Terakhir dari saya bahwa dalam perkawinan tidak ada hal yang semuanya indah. Kalau mau menikah tujuannya untuk bahagia, itu kayaknya novel atau hanya ada di puisi. Tujuan menikah adalah untuk memperbaiki satu sama lain supaya menjadi baik bersama dan menghasilkan anak-anak yang baik, dan berjalan dengan baik, kita bisa mencapai hari tua itu baik juga. Untuk Nela, nanti bisa sampaikan ke Mama ya, kalau Tante udah happy. Karena mamanya Nela tempat Tante curhat, tempat Tante kadang ya kami berdua biasa ibu-ibu. Nah satu lagi, carilah teman sharing yang tepat. Carilah teman sharing yang tepat. Ketika ada suatu permasalahan, kita sebagai orang hidup bersosialisasi, punya teman kan, kadang kita main sharing ke sembarang orang. Nah sharing kita kadang dijadikan bahan goreng-menggoreng gitu ya, ada bumbunya, ada dikurangi dan ditambahi. Saya bersyukur mempunyai teman-teman sharing, sahabat sharing saya yang luar biasa, salah satunya mamanya Nela. Salam buat Mama ya Nela, makasih. Ya, saya ingin memberikan penekanan sedikit mengenai pendidikan iman bagi anak. Ini seringkali kami temukan bahwa banyak orang tua menikah beda agama. Lalu mereka sepakat untuk anak-anak nanti kita biarkan mereka memilih mau ikut bapaknya atau ibunya setelah nanti mereka besar. Itu sering orang melakukan kesepakatan seperti itu. Jadi menikah beda agama, lalu anak-anak dibiarkan memilih sendiri nanti mau ikut agamanya siapa setelah nanti besar. Apa yang terjadi? Sejak lahir anak-anak itu sampai dengan dia besar, itu anak-anak tidak mendapat pendidikan agama, tidak mendapat pendidikan iman. Kenapa demikian? Karena ayahnya mau memberikan pelajaran agama sesuai agamanya, nggak enak sama istrinya karena sudah ada kesepakatan, nggak boleh dulu curi start, nanti tunggu anak sampai sudah besar baru boleh, dia terserah milih yang mana gitu.
Nah, istrinya juga sama, mau memberikan pelajaran iman ke anak, mendidik iman anak, nggak enak sama suaminya. Sehingga akhirnya kemudian anak tumbuh tanpa pendidikan iman. Dan itu adalah dosa orang tua. Itu adalah dosa orang tua. Nah, itu antara lain yang barangkali bisa dibayangkan. Yang tadi saya rasa pikir sudah cukup jelas ya. Kayak pernikahan ganda itu juga dulu jujur saya nggak ngerti bahwa saya mengkhianati Tuhan, mengkhianati Yesus Kristus, saya nggak paham itu. Karena nggak ada yang kasih tahu bahwa gampang aja udah nikah dulu secara Muslim, nanti setelah itu kemudian nikah lagi di gereja, gitu, nikahnya 2 kali, itu pernikahan ganda. Padahal pada waktu saya menikah yang pertama itu saya harus mengatakan bahwa saya meninggalkan agama saya, meninggalkan Katolik, gitu. Nah itu durhaka atau pengkhianatan kepada Kristus. Yang waktu itu saya pikir fine-fine aja kok. Tapi kemudian setelah saya menyadari, setelah rajin baca Injil gitu ya, setelah di masa ketiga, di masa rekonsiliasi, mulai lihat lagi, kebongkar semua deh itu dosa-dosa masa lalu saya. Yang saya nggak bisa kembalikan, karena itu masa lalu. Jadi kalau adik-adik cari saya pun, saya sudah nggak ada di situ kan Bang, gitu, karena itu masa lalu. Nggak bisa diperbaiki. Ya nasi udah jadi bubur, kira-kira semacam itu. Nah, banyak hal sebetulnya bisa, tapi mudah-mudahan dengan beberapa contoh tadi itu bisa paling tidak jadi appetizer ya, jadi hidangan pembuka untuk adik-adik. Ada yang ketinggalan juga dari Erna, silakan. Ya, satu yang penting justru yang ketinggalan. Ketika kita memutuskan menikah, kan salah satunya ingin mempunyai keturunan ya, anak-anak. Yang kami rasakan ketika hubungan kami sebagai pasutri itu tidak baik, maka yang paling berdampak, yang paling menerima akibatnya adalah anak-anak. Itu sungguh saya alami. Jadi ketika saya tidak enakan dengan papahnya, saya tidak berani mengatakan sesuatu atau saya tidak berani dalam tanda kutip melawan, maka saya mencari pelariannya ke anak-anak. Anak-anak nggak salah, nggak apa, saya marahin gitu ya. Padahal mereka juga nggak tahu kenapa mama marah. Sebetulnya saya marah bukan ke anak, tetapi karena ada relasi yang tidak baik. Begitu juga dengan Om Sandi. Sebel dengan saya, tapi nggak enak hati mau nyampein ke saya, larinya juga ke anak. Jadi harus dipikirkan bahwa ketika kita sudah mempunyai anak, yang terpenting bukan lagi apa itu cinta, apa itu kangen dengan pasangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tinggalkan ego masing-masing. Dulu saya seneng jalan dengan teman-teman gitu ya. Kemudian lupa dengan kewajiban saya sebagai ibu. Begitu juga Sandi, lupa kewajiban sebagai bapak. Intinya ingat bahwa anak-anak itu mempunyai daya rekam yang paling kuat. Ketika mereka terluka, itu nggak akan gampang dilupakan. Terlukanya dengan kata-kata orang tuanya, kamu ini bikin mama marah aja, nggak tahu ya orang tua lagi capek, lagi kesel, dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak merasa bahwa ternyata aku ini dilahirkan bukan untuk bikin mama papa bahagia, ada aku mereka malah berantem. Atau kadang-kadang anak-anak diajak untuk berpihak, memihak ke salah satunya. Nggak suka dengan papahnya, anak-anak diajak memihak papahmu tuh begini, begitu, atau mamahmu begini, begitu. Dengan harapan salah satu dari kita punya pasukan, yaitu anak-anak. Itu mungkin adik-adik pernah di posisi seperti itu, karena saya pun di posisi seperti itu. Tetapi saya lupa bahwa dulu saya mengalami itu, kenapa ketika saya punya anak-anak, kok saya begitu juga ke anak-anak saya. Itu jujur kami berdua menjadi pelaku luka batin untuk anak-anak kami yang terbaik, bukan terjahat tapi terbaik, menjadi pelaku yang udah gimana ya, udah nggak bisa dilupakan oleh mereka. Tapi jangan salah, itu kami lakukan berdua ketika kami jauh dari Yesus, ketika kami belum mengenal Yesus.
Kami mengenal hanya kulitnya, tapi kami tidak mengenal secara apa yang dimaui Yesus. Kami begitu jauh dari Yesus. Nah, kemudian menjadi membaik ketika kami makin mendekatkan ke Yesus, ya, makin sering ke gereja dengan sungguh-sungguh. Dan Om Sandi sudah 12 tahun, setiap hari selalu baca Injil di pagi hari dan membuat renungan. Nah, itu untuk saya luar biasa, karena dari sejak itu kami berdua sama-sama memperbaiki diri, dan anak-anak, anak pertama itu banyak mengalami luka, anggap lukanya 10, anak yang kedua lukanya 8, anak yang ketiga lukanya 2, dan anak yang terakhir mungkin tidak ada luka. Itu yang kami bisa lihat dari perkembangan anak-anak. Melalui pendalaman iman juga, melalui kami berdua mau rendah hati meminta maaf ke mereka, meminta mereka mengampuni kami, dan ya puji Tuhan, tolong kalian jangan sampai harus berdarah-darah dulu seperti kami, ya. Terima kasih. Iya, baik. Jadi sebagai bagian akhir, bagaimana kalau nanti kita, adik-adik nanti akan menikah, bagaimana caranya memperpanjang masa romans sepanjang-panjangnya, kemudian mempersingkat masa konflik untuk cepat-cepat masuk kepada masa rekonsiliasi. Saya rasa itu pesan atau saran kami kepada adik-adik nanti untuk yang akan menikah. Menikah itu banyak nggak enaknya, tapi lebih nggak enak kalau nggak menikah, kira-kira begitu. Kecuali Romo. Kecuali kalau menjadi suster atau menjadi pastor, silakan. Baik, saya rasa demikian. Mudah-mudahan bisa. Jadi kami lolos bisa masuk ke tahap rekonsiliasi karena kami menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Amin. Oke, terima kasih Om Sandi, Tante Erna, bagus banget sharingnya untuk kasih ya. Oke, baik kalau gitu kita mulai sesi tanya jawab untuk Nela mungkin. Tante. Halo sayang. Aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tadinya sih banyak, tapi kayaknya udah terjawab semua deh. Jadi bisa ada 2 pertanyaan lagi. Aku bacain ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih caranya menghadapi perbedaan pendapat atau menghadapi konflik gitu yang baik? Ya. Jadi rupanya yang nanya ini udah menyadari bahwa bakal terjadi konflik itu ya, masa kedua itu. Oke. Konflik memang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena memang suami istri itu berbeda. Ya, berbeda macam-macam tadi kan. Berbeda hobi, selera, segala macam, latar belakang pendidikan, usia, dan seterusnya. Nah, konflik itu memang tidak bisa dihindari. Jadi, justru yang pertama, poinnya, kalau memang lagi berbeda, gitu ya, berbeda pendapat dengan pasangan, jangan didiamkan. Apalagi kemudian berpikir, saya mengalah. Sudah mengalah deh gitu. Suami saya tuh galak banget tuh, yang namanya Sandi galak banget, udah deh ngalah deh gitu. Dulu, koreksi. Ya, itu satu. Jangan dipendam. Karena itu jadi api dalam sekam. Karena suatu ketika itu akan meledak dan kemudian Anda akan sudah tidak lagi bisa memaafkan pasangan. Karena sudah ditumpuk terus gitu, sudah setinggi gunung. Justru ketika api itu masih kecil lah, maka itu mudah untuk dipadamkan. Ketika dia sudah menjadi api yang besar, maka dia akan bisa membakar semuanya. Gitu kira-kira. Nah, tapi ada tapinya. Caranya bagaimana gitu. Nah, kalau sudah panas ketemu panas, memang jadi ya nggak bisa ngobrol. Karena sifat manusia, termasuk saya, kalau lagi emosi, otak saya nggak bekerja. Nggak berpikir waras, nggak berpikir normal, kira-kira gitu. Nah, sekarang yang tadi sudah sebetulnya dijawab juga oleh Tante Erna. Ketika sayanya lagi mendidih, ya Erna yang kendalikan saya.
Begitu juga sebaliknya. Menghindari jangan sampai terjadi dua-duanya. Kalau toh memang terjadi juga dua-duanya, nggak apa-apa kita berantem. Kita ngomong intonasi dinaikkan, itu nggak apa-apa. Kami ngalami juga. Angkat koper pernah. Nah, angkat koper pernah gitu. Jadi justru pada saat kemudian sudah mulai mereda, itu yang penting. Pada saat mulai mereda, maka disitulah kemudian coba dikomunikasikan. Jangan pada waktu sedang mendidih gitu. Nah, itu kira-kira yang dari saya. Ada mau ditambahkan? Iya. Tadi pertanyaannya cara menghindari konflik ya sayang ya? Lebih ke mengatasi kalau ya. Oke. Berdasarkan pengalaman, ketika kami berdua sedang konflik waktu itu, kita mendiskusikan itu bisa sampai subuh. Pernah ya Pak ya? Iya. Dari jam 10 itu, Om Sandi menanyakan, apa sih yang Mama mau? Saya juga menjawab, saya tuh maunya begini-begini. Tapi saya maunya 3 hal, Om Sandi kan tidak bisa mewujudkan 3 hal itu. Saya bisanya 1. Kemudian, dan kenapa bisanya 1? Begini. Maksudnya dalam setiap argumen tidak boleh ada kata-kata makian gitu ya. Tidak boleh ada kata-kata yang itu diingat terus karena waktu itu kamu kan pernah ngatain saya gitu ya. Itu tuh jangan. Dan kami bersyukur nggak pernah sih sampai itu terjadi. Tapi kami benar-benar membahas segala sesuatu itu nggak tidur. Itu perkawinan sampai 4 tahun ya Pak ya. Itu sering kami berdebat itu. Kami mengatakan banyak hal, bahkan berani membuat listing. Saya berani membuat listing. Oh ternyata Papa nggak mau saya begini ya, seperti itu gitu ya. Ya menghadapinya. Kemudian ketika saya tahu, oh ada hal-hal yang kalau saya melakukan ini, Om Sandi nggak mau. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya itu yang membuat mau nggak mau kan kita mengingat ya apa yang tidak disukai oleh pasangan, apa yang membuat pasangan menjadi terhibur atau menjadi merasa dihargai, dicintai, itu yang berusaha kami lakukan. Saya belajar banyak dari Om Sandi karena pengaruh lebih tua gitu ya, lebih dewasa gitu. Ketika sedang emosi, Om Sandi tidak pernah mengatakan suatu hal atau memutuskan. Jadi ketika emosi lagi marah dengan saya, itu nggak pernah langsung damprat gitu ya. Om Sandi pasti cari pelampiasan dulu lain-lain. Dan saya kan nggak tahu kalau saya salah. Yang saya tahu kenapa kok saya didiemin gitu ya. Setelah itu baru Om Sandi ajak saya ngomong. Saya nggak suka loh Mama itu tadi begini begitu. Nah di saya pun akhirnya saya belajar mengikuti metode itu. Dan saya kemudian lebih ke arah memperbaiki diri. Dulu juga saya takut ngomong karena Om Sandi, saya belum ngomong, udah tahu, karena udah tua kali ya, jadi cepet tahu gitu. Padahal saya belum ngomong yang A, tapi Om Sandi udah langsung motong gitu, saya udah tahu. Nah hal-hal begitu membuat saya malas ngomong. Akhirnya ada sekian tahun kami tidak pernah konflik. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena saya tidak mau ngomong, Om Sandi juga nggak mau ngomong. Itu buruk sekali. Akhirnya suatu ketika terjadi, meledak. Saya mencari pelampiasan, Om Sandi juga mencari pelampiasan. Akhirnya apa? Kita satu rumah, tetapi tidak bersama. Kita punya dunia sendiri-sendiri. Lagi-lagi diselamatkan oleh siapa? Oleh gereja, melalui ME. Itu. Ya, jadi Nela atau teman-teman yang lain di sana, jadi itu memang sekarang jadi semboyan kami, yaitu tinggal serumah tetapi tidak hidup bersama. Itu malapetaka masa lalu kami. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang penting sekarang, bahwa kita harus belajar untuk bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Itu kelemahan kita rata-rata orang Indonesia.
Dan ini bukan hanya kepada pasangan loh, tetapi juga kepada teman, kepada orang tua kita, kepada guru, kepada tetangga, kepada siapapun, itu kita memang harus mulai sekarang, bahkan kalau bisa mulai dulu gitu, belajar bagaimana kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Dan sebetulnya kalau kalian cermati Injil itu banyak. Ya, contoh misalnya perkawinan di Kana, masih ingat kan? Tuan rumah kehabisan anggur. Lalu kemudian Yesus merubah air menjadi anggur, betul ya? Ingat ya? Perkawinan di Kana. Nah, bagaimana Bunda Maria menyampaikan kepada anaknya ketika mengetahui bahwa ini jadi masalah. Malu banget loh kalau sampai jadi tuan rumah tapi sampai kehabisan anggur. Nah, Bunda Maria kan tahu nih Yesus sakti kan gitu ya, harusnya bisa buat mujizat. Tapi Bunda Maria nggak bilangnya nggak begini, Yesus kau rubah itu air comberan jadi anggur enak. Nggak begitu. Ayo kamu kerjakan ini, ayo kamu. Nah, kamu. Nah, nggak bisa. Saya kepada Erna, mama itu loh, apalagi sambil nuding-nuding ya, itu nggak akan kena. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Apa yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada Yesus pada waktu itu? Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi Bunda Maria menyampaikan masalah orang lain supaya kemudian tergeraklah belas kasihan kita. Apalagi kalau itu adalah bukan orang lain, tetapi itu adalah pasangan kita. Apa iya kita nggak tergerak hati kita? Kira-kira begitu. Kalau sampai nggak tergerak ya berarti betul-betul nggak cinta, itu sih namanya. Nah, tapi kalau dituding-tuding itu sudah emosi duluan gitu. Tapi kalau kita mengungkapkan perasaan kita, saya itu pengen nasi goreng lo sebetulnya gitu. Nggak bisa bilang, tempe lagi gitu kan, ngamuk nanti dia. Tapi kalau saya mengungkapkan perasaan saya kok kangen ya pengen makan nasi goreng, tempenya ditaruh kulkas, langsung bikin nasi goreng lagi karena tergerak oleh belas kasihan tadi. Nah, itu yang kami sekarang, yang terjadi sekarang. Yang dulu jauh dari itu. Nah, makanya artinya kami lihat itu kiat yang ampuh gitu ya untuk bagaimana kita bisa menyampaikan atau mengungkapkan perasaan kita, bukan mencari-cari kesalahan atau menuding-nuding pasangan atau orang lain. Saya rasa itu jawabannya. Oke, terima kasih Om Sandi, Tante Erna. Terus ini ada pertanyaan lagi. Tadi kan ada ngomongin tentang perbedaan. Dan kayaknya kalau buat sekarang kan yang jadi lumayan concern itu beda agama sama beda ras, beda budaya gitu kan. Kalau misalkan menurut Om Sandi dan Tante Erna sendiri, sebenarnya itu dari awal, lebih baik dari awal cari yang sama atau nggak apa-apa kalau beda? Tapi kalau beda juga kan nanti efeknya bisa yang mengecewakan keluarga gitu. Jadi mendingan gimana gitu. Gini. Kami bukan orang yang fanatik. Ya. Jadi kami punya anak 4. Jadi mulai dari awal, dari mereka masih SMP, masih SD bahkan, itu kami sudah tanamkan kepada mereka bahwa kami orang tua tidak akan ikut campur urusan engkau mencari jodoh. Artinya apa? Artinya mau agamanya sama, mau budayanya sama atau beda, dan seterusnya. Asal jangan nikah sama kambing aja gitu yang sering saya bilang. Jangan didengerin sih Om, ini kacau nih. Ya biar nggak ngantuk. Nah, itu artinya apa? Artinya anak saya masing-masing bertanggung jawab terhadap siapa yang dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya. Kalau kebetulan dapat yang seiman, dapat yang satu suku, maka perjalanan tadi 3 fasenya memang akan jauh lebih ringan. Banyak masalah-masalah yang timbul karena perbedaan suku, perbedaan agama itu nggak muncul. Tetapi kalau memang ternyata pilihannya adalah beda agama, nah maka itu memang harus siap untuk menerima konsekuensi bahwa masalahnya akan lebih banyak yang dihadapi.
Ya, saya ingat pada suatu ketika itu memberi rekoleksi kepada OMK. Ada 500-an anak gitu ya OMK yang hadir. Pertama saya nanya, bagaimana kalau misalnya kamu jatuh cinta kepada pasangan yang beda agama gitu? Mau lanjut terus nggak? Lanjut. Hampir sebagian besar ngacung tangan bilang lanjut gitu. Nah, begitu kemudian saya mulai, ini loh resikonya, nanti begini, begini satu persatu, mulai berkurang sampai yang ke poin ke-9 atau ke-7 gitu. Kemudian saya tanya, oke, kalau kasusnya seperti ini, siapa yang masih mau menikah dengan yang tidak seiman? Hanya satu orang yang angkat tangan dari 500 orang. Artinya apa kesimpulannya? Mereka di awal ngacungkan tangan karena mereka tidak menyadari Ada risiko-risiko. ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, begitu kemudian sudah menyadari ada yang mundur gitu ya, mendingan nggak deh. Kalau saya bilang waktu itu saya godain mereka, saya bilang udah gini aja, kalau kamu mau cari istri atau cari suami, udah minta sama orang tua aja. Nanti kalau ternyata salah, bilang kamu sih orang tua salah milihin gitu. Tapi kalau kita pilih sendiri, kita harus tanggung jawab sendiri. Makanya kenapa pernikahan Katolik itu harus tak terceraikan. Artinya dari sejak awal kita sudah pikirkan bahwa kita tidak akan pernah berpikir untuk bercerai. Itu penting sekali karena itu akan menguatkan. Apalagi kalau kemudian sampai tahu lalu kalau bercerai itu bagaimana gitu ya, risikonya apa? Karena bercerai tidak lebih baik. Ya, pernah satu datang ke saya, umurnya kira-kira 35 tahun. Pak Sandi katanya, minta waktu. Oke, fine. Yuk kita ngobrol, begadang sampai pagi. Terus saya bilang, apa sih masalahnya? Aduh, saya mau ceraikan istri saya katanya. Hah? Oh, kaget juga. Yang mau cerai nggak kaget, saya dengerin nggak ada hubungannya jadi kaget. Nah, terus, kenapa mau cerai? Aduh, udah. Dia tuh sudah nggak kayak dulu. Aduh, macam-macam lah gitu. Berhalaman-halaman, berjilid-jilid itu kesalahan, dosa-dosa istrinya disebut. Ya ampun, kau catat semua itu rupanya gitu. Nah, terus saya bilang, oke, sudah nggak bisa lagi karena dia bilang, udahlah, aku tuh sekarang tuh hidup seperti di neraka, Pak Sandi katanya. Wah, lu, kamu tinggal di mana? Coba lihat KTP, saya bilang. Aku nggak mau dekat-dekat ke sana nanti kalau bilang tinggalnya di neraka. Nah, saya bilang gini, oke, kamu mau menceraikan kan? Oke, anak berapa? Anak 2 katanya. Oke, mereka sudah bisa menentukan pilihan nggak kalau kamu nanti cerai, mereka ikut siapa? Itu dia Pak Sandi, gimana caranya ngerayu anak saya, karena dua-duanya mau ikut ibunya, katanya gitu. Ya ampun, dia masih belum nyadari gitu loh, anaknya mau ikut ibunya kan berarti lebih milih ibunya dibanding dia gitu. Tapi dia sendiri belum menyadari itu, karena ya udah, Nah, terus saya bilang kamu sendiri gimana? Kamu sayang nggak sama anak-anak? Ya sayang banget, makanya tolong dong bantuin gimana caranya supaya anak-anak mau ikut saya katanya. Nah, kalau nggak mau gimana? Tetap cerai. Oke, berarti kamu menceraikan istri dan 2 anak. Oke, kepada istri mungkin kamu sudah tidak lagi cinta. Oke, saya nggak mau bahas. Tapi anak kamu masih cinta, jadi kamu akan tinggalkan 2 anak yang kamu cintai. Terus begitu nanti kamu setelah cerai lalu gimana? Kamu mau cari pasangan lagi. Dan ternyata kalau kemudian nanti pasangannya ternyata sama juga, awalnya romans gitu, begitu masuk ke fase kedua konflik, masalah lagi, cerai lagi, nikah lagi, tinggalin anak lagi, anak yang ketiga, keempat dan seterusnya. Udah gini, nggak apa-apa. Kamu rencanakan nanti kalau kamu mau cerai gimana, mau sendirian terserah gitu. Saya sarankan untuk sekarang kamu pisah dulu aja. Kamu izinkan istri pulang ke keluarganya atau kamu pulang ke keluargamu, biarin dulu seminggu, sebulan. Itu mereka lakukan dan belakangan kemudian dia telepon saya, nggak sempat ketemu, tapi dia telepon saya. Pak Sandi, kami nggak jadi cerai katanya gitu. Dan sekarang mereka rukun. Nah, ya mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang seperti itu baguslah untuk kita tahu bahwa ya biarin orang lain yang mengalami, itu pengetahuan, biarin orang lain mengalami, jadi kita nggak perlu ikut mengalami. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan nggak terlalu ngelantur jawaban saya, Nela. Saya nambahin ya. Yeah. Nela, Tante mau tambahkan sedikit tentang memang banyak sekali sekarang curhat para ibu-ibu setemanan Tante ini kan udah mulai mau pada mantu gitu ya, anak-anaknya udah mulai punya pacar. Hampir seragam. Mereka bilang, aduh kenapa ya anakku kok tidak punya pacar yang seiman. Kenapa ada yang beda gereja, ada yang beda agama.
keprihatinan saya juga, karena saya juga mungkin kalau Om lebih realistis gitu ya, nggak apa-apa anak-anak itu tanggung jawab mereka. Tapi kalau Tante lebih mengarahkan begini, kita sebagai pribadi yang memang sungguh beriman, tunjukkan dengan perilaku kita, dengan keimanan kita, supaya apa yang ada di kita menjadikan pasangan kita yang tadinya tidak seiman tertarik dengan iman kita. Itu yang saya lihat di keluarganya si Om gitu ya. Tapi kalau kitanya sendiri udah dari awal nggak jelas gitu ya, apalagi takut untuk mengatakan saya ini Katolik gitu ya, karena begitu cintanya kepada pacar kita yang beda agama, maka kita akan mudah untuk kemudian larut ke agama pasangan itu. Karena Tante sendiri jujur ketika belum Katolik, secara Muslim Tante tidak kuat imannya. Itu yang Tante akui. Karena ada juga sepupu Tante yang menikah dengan sama-sama Chinese, tapi berhasil membawa pasangannya itu masuk Muslim. Karena dia sungguh imannya kuat. Tante tidak beriman kuat mungkin memang sudah dipanggil Yesus dari zaman dulu gitu ya. Ketika saatnya mengaji, Tante nggak mau ngaji, alasannya jaga sendal, supaya sendalnya nggak hilang gitu. Yang Tante kan ngajarin anak-anak pesantren ngaji. Kenapa kamu nggak ngaji? Enggak, sendalnya nanti hilang. Apa yang Tante lakukan kalau Tante harus ngaji? Salah satu sendal mereka Tante buang ke atap hilang. Tuh kan karena saya nggak jagain hilang. Dan ibu Tante bilang, kamu dari kecil udah kelihatan kafir. Itu benar. Karena Tante imannya tidak kuat. Maka dengan mudah tergoda oleh iman keluarganya Sandi. Nah, Tante punya anak kan 4 ini ya. Maka Tante berusaha untuk, ayo tunjukkan iman kalian. Dan Tante sebagai orang tua berusaha memberi contoh. Dan puji Tuhan, Kak Debbie, Nela tahu kan, pacar seriusnya yang ini agamanya kan beda. Tetapi melihat keteguhan Kak Dedi, pacarnya mulai tertarik untuk belajar tanpa diminta. Kemudian mulai ikut ke gereja. Dia sendiri yang ikut ke gereja. Jadi itu yang ingin dalam tanda kutip begini, nilai jual kita ini ditinggikan. Kalau kita nilai jualnya tinggi, nggak bakal dibayar murah. Artinya bayar murah adalah kita yang meninggalkan iman kita. Merinding. Ya. Itu aja. Benar Pak? Iya, itu. Jadi kesimpulannya, kalau seiman, sama, jadi bukan beda agama, sama agamanya, itu kemudahannya banyak. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi kalau tetap pengen beda agama, silakan, tetapi harus siap dengan beban yang dipikul yang jauh lebih berat. Karena menikah itu bukan satu orang dengan satu laki-laki dengan satu perempuan sebetulnya, tapi sebetulnya pertemuan dua keluarga besar bahkan. Ada om, tante, ada mertua, ada macam-macam. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau memang mau yang lebih mudah, jalannya lebih halus gitu ya, jalan tol gitu, ya seiman itu pasti gitu. Nah, dan kalau memang iman kita bagus, saya pikir orang akan lihat itu bagus. Itu yang tadi Bu Erna bilang itu saya setuju sekali. Ya, mudah-mudahan menjawab. Tante, terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Halo Om Sandi, Tante Erna. Terima kasih untuk sharingnya, luar biasa banget, bagus banget Om Tante. Sebetulnya saya juga ini juga apa, orang tua saya tuh, ibu saya Muslim juga, terus bapak Katolik gitu sih. Jadi ya emang perjuangannya bapak dan ibu saya tuh banyak banget sih masalah, dan saya juga ikut mengalaminya juga gitu sih. Jadi kalau dari saya sih ya emang lebih baik seiman sih, seagama. Jadi apapun sudah kayak udah dididik dari awal, dari kecil, dari sesama, kalau sepasang juga seiman, jadi lurus enak jalannya. Seperti yang Om dan Tante bilang tadi. Saya sama-sama mengenal Tuhan Yesus gitu.
Oke, baik untuk ini. eh, ya, mari kita tutup dengan doa dari Om dan Tante. Bisa tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kami bersyukur karena bisa mendampingi anak-anak yang luar biasa. Sentuhlah anak-anak itu ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka senantiasa setia dengan imannya dimanapun mereka berada. Pada malam hari ini, kami membicarakan tentang dunia perkawinan. Dan kami yakin anak-anak itu akan mengalami pada saatnya. Kiranya apa yang telah kami sampaikan dengan segala keterbukaan kami, sharing-sharing kami sekalipun itu terbatas, bisa menjadikan bekal untuk mereka. Apa yang mereka harus jalani, apa yang mereka harus pilih, bahwa perkawinan itu semestinya adalah seiman, tidak terceraikan, dan selalu menjadi penolong satu yang lainnya. Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari cinta dan belas kasih-Mu kepada kami. Seperti pada halnya pada malam hari ini, semua bisa terjadi karena belas kasih-Mu ya Yesus. Seperti halnya kami berdua, sebagai orang tua yang sungguh mencintai anak-anak kami, dan juga anak-anak didik kakak Yesus. Kiranya iman mereka semakin bertumbuh dengan dewasa, dengan penuh bijaksana, sehingga tahu memilih mana yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depannya, untuk keluarga besarnya, dan untuk anak-anak mereka nanti. Bunda Maria yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur memiliki Bunda Maria yang telah Tuhan pilih untuk menjadi ibu dari Yesus. Karena melalui Bunda Maria lah segala kepasrahan, ketaatan bisa menjadi teladan bagi kami semua. Karena melalui Bunda Maria lah Yesus menjadikan pribadi yang luar biasa. Semoga untuk anak-anak yang nantinya menjadi ibu bisa meneladani sifat-sifat baik Bunda Maria. Begitu juga untuk anak-anak ini yang nanti akan menjadi ayah, bisa meneladani sifat-sifat dari Yosef, sehingga mereka bisa menjadi keluarga kudus di gereja kecil mereka. Masa depan gereja ada di tangan mereka ya Yesus, sehingga terangilah mereka, hangatkanlah mereka dengan kasih-Mu, kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka akan selalu menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Om Tante Sana. Baik, sekarang kita pengumuman dulu ya. Habis itu baru kita foto bareng. Untuk pengumuman, yang pertama ada tentang konvenda yang bakal diadain hari Senin, Selasa, Rabu sama Senin, Selasa, Rabu minggu depan. Itu tanggal 21, 22, 23 sama 28, 29, 30. Ya, itu yang ngadain dari BG Semarang Plus. Kalau mau tahu info lebih lanjut, nanti bisa kita bagikan infonya di grup Kanis. Oke, selanjutnya ada pengumuman tentang persembahan kasih. Bisa di-share ke Adi. Oke, baik. Nah, ini persembahan kasih dan bisa ditransfer melalui atas nama Monica
dengan persembahan yang harus diakhirin dengan angka nominal 1 biar dapat kita, mungkin Monik biar bisa membagikan ini kas untuk PD dan ini kas untuk pribadi gitu sih. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa untuk PD selanjutnya di minggu depan. Untuk ininya temanya bakal itu kan bulan kitab suci ya. Ya. Itu bulan kitab suci nanti kita akan bahas nanti. Untuk tema selanjutnya pasti seru-seru, nanti kita umumin di grup PD. Oke, baik. Mari kita akhiri dengan doa. Doa lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau sempatkan kami untuk mendengar firman-Mu melalui Om Sandi dan Tante Erna. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, dan kini sekarang kami ingin menyampaikan doa-doa kami. Terutama untuk Om dan Tante, Om Sandi dan Tante Erna. Ya Tuhan, berkatilah keluarga Om dan Tante. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah mereka. Dan buatlah keluarga Om dan Tante penuh dengan sukacita ya Tuhan. Hilangkan segala beban-beban yang selalu dipinggul oleh keluarga Om dan Tante. Berilah kedamaian dari keluarga Om dan Tante ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk pemimpin gereja kami, untuk paus, para uskup, kardinal, para imam, biarawan-biarawati. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberi mereka kekuatan dan memberi mereka kebijaksanaan, hikmat-Mu di dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Dan berilah mereka penghiburan ya Tuhan, apabila mereka mengalami suatu kegoyahan ataupun kesusahan. Biarlah Engkau sendiri yang meneguhkan mereka kembali dan mengingatkan kembali mereka akan janji setia yang telah mereka ucapkan untuk selalu setia kepadamu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Om Gunawan ya Tuhan. Engkau telah pakai Om Gunawan ya Tuhan untuk menyediakan tempat ini yang boleh kami pakai ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sertailah Om Gunawan. Berkatilah Om Gunawan dan keluarganya ya Tuhan. Bimbinglah Om Gunawan selalu menerima kabar sukacita dari Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, jagalah kesehatan dari Om Gunawan dan sekeluarga ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bumi kami yang sedang dilanda wabah COVID-19. Tuhan, Engkau menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Maka biarlah waktu-Mu juga ya Tuhan yang memulihkan kembali bumi kami pada keadaan seperti semula, di mana Engkau menciptakan segala sesuatunya baik. Berkati pula ya Tuhan para tenaga kesehatan, perawat, para ilmuwan, dan semua orang yang memberikan dirinya untuk memerangi wabah COVID-19 ini. Kiranya Engkau selalu melindungi mereka, kiranya Engkau selalu menghibur mereka di setiap kelelahan yang mereka hadapi. Lindungilah mereka ya Tuhan, dan sertailah mereka di dalam segala kegiatan yang mereka lakukan. Kami mohon, marilah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kaum remaja Katolik ya Tuhan. Dan para sekelompok
kategoria dan kelompok-kelompok persekutuan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar selalu tegar dalam menghadapi tantangan ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, banyak kendala yang kami hadapi ya Tuhan, khususnya pada masa COVID ini ya Tuhan, yang selalu bingung untuk ingin bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Semoga dengan bantuan-Mu ya Tuhan, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami, agar kami dapat selalu ingin mengenal Engkau ya Tuhan, dan juga para remaja-remaja Katolik ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kami selalu ingin lebih dekat dari Engkau ya Tuhan. Buatlah kami untuk selalu bisa menghadapi segala percobaan-cobaan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah jasmani kami ya Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak doa-doa dan permintaan kami ya Tuhan, yang belum kami sampaikan ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menyadari itu ya Tuhan, dan mengabulkan doa-doa kami. Karena Engkau lah Tuhan dan pengantara kami, dan juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Santo Petrus Canisius, Doakanlah doakanlah kami. kami. Santo Monica, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, Doakanlah kami. Amin. Oke, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita buka buka videonya ya, untuk foto bareng. Ya, Ini yang belum nyalain kameranya. kita nyalakan kameranya untuk foto bareng. Kak Heidi, foto bareng. Ya. Kembali lagi nih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk PD selanjutnya. Bye-bye.